Kisah mengharukan bocah dan perampok. Moore adalah seorang dokter terkenal dan dihormati. Melalui tangannya sudah tak terhitung nyawa yang diselamatkan. Dia tinggal di sebuah kota tua di Prancis. 20 tahun yang lalu dia adalah seorang narapidana. Kekasihnya mengkhianati dia, lari ke pelukan lelaki lain. Karena emosinya dia melukai lelaki tersebut, maka dia dari seorang mahasiswa di universitas terkenal menjadi seorang narapidana. Dia dipenjara selama 3 tahun. Setelah dia keluar dari penjara, kekasihnya telah menikah dengan orang lain. Karena statusnya sebagai bekas narapidana menyebabkannya ketika melamar pekerjaan menjadi bahan ejekan dan penghinaan. Dalam keadaan sakit hati, Moore memutuskan akan menjadi perampok. Dia telah mengincar di bagian selatan kota. Ada sebuah rumah yang akan menjadi sasarannya. Para orang dewasa di rumah tersebut semuanya pergi bekerja sampai malam baru pulang ke rumah. Di dalam rumah hanya ada seorang anak kecil buta yang tinggal sendirian. Dia pergi ke rumah tersebut, mencongkel pintu utama membawa sebuah pisau belati. Masuk ke dalam rumah, sebuah suara lembut bertanya, "Siapa itu?" Moore sembarangan menjawab, "Saya adalah teman papamu, dia memberikan kunci rumah kepadaku." Anak kecil ini sangat gembira, tanpa curiga berkata, "Selamat datang, namaku Kai, tetapi papaku malam baru sampai ke rumah. Paman, apakah engkau mau bermain sebentar dengan saya?" Dia memandang dengan mata yang besar dan terang tetapi tidak melihat apapun. Dengan wajah penuh harapan, di bawah tatapan memohon yang tulus, Moore lupa kepada tujuannya, langsung menyetujui. Yang membuat dia sangat terheran-heran adalah anak yang berumur 8 tahun dan buta ini dapat bermain piano dengan lancar. Lagu-lagu yang dimainkannya sangat indah dan gembira, walaupun bagi seorang anak normal harus melakukan upaya besar sampai ke tingkat seperti anak buta ini. Setelah selesai bermain piano, anak ini melukis sebuah lukisan yang dapat dirasakan di dalam dunia anak buta ini, seperti matahari, bunga, ayah ibu, teman-teman. Dunia anak buta ini rupanya tidak kosong, walaupun lukisannya kelihatannya sangat canggung, yang bulat dan persegi tidak dapat dibedakan, tetapi dia melukis dengan sangat serius dan tulus. "Paman, apakah matahari seperti ini?" Moore tiba-tiba merasa sangat terharu, lalu dia melukis di telapak tangan anak ini beberapa bulatan. Matahari bentuknya bulat dan terang, dan warnanya keemasan. "Paman, apa warna keemasan itu?" Dia mendongakkan wajahnya yang mungil bertanya. Moore terdiam sejenak, lalu membawanya ke tempat terik matahari. Emas adalah sebuah warna yang sangat vitalitas, bisa membuat orang merasa hangat, sama seperti kita memakan roti yang bisa memberi kita kekuatan. Anak buta ini dengan gembira dengan tangannya meraba ke 4 penjuru. "Paman, saya sudah merasakan, sangat hangat." Dia pasti akan sama dengan warna senyuman paman. Moore dengan penuh sabar menjelaskan kepadanya berbagai warna dan bentuk barang. Dia sengaja menggambarkan dengan hidup, sehingga anak yang penuh imajinatif ini mudah mengerti. Anak buta ini mendengar ceritanya dengan sangat serius. Walaupun dia buta, tetapi rasa sentuh dan pendengaran anak ini lebih tajam dan kuat daripada anak normal. Tanpa terasa waktu berlalu dengan cepat. Akhirnya, Moore teringat tujuan kedatangannya, tetapi Moore tidak mungkin lagi merampok. Hanya karena kecaman dan ejekan dari masyarakat, dia akan melakukan kejahatan lagi. Berdiri di hadapan Kai, dia merasa sangat malu, lalu dia menulis sebuah catatan untuk orang tua Kai. "Tuan dan Nyonya yang terhormat, maafkan saya mencongkel pintu rumah kalian. Kalian adalah orang tua yang hebat, dapat mendidik anak yang demikian baik. Walaupun matanya buta, tetapi hatinya sangat terang. Dia mengajarkan kepada saya banyak hal, dan membuka pintu hati saya." 3 tahun kemudian, Moore menyelesaikan kuliahnya di Universitas Kedokteran, dan memulai karirnya sebagai seorang dokter. 6 tahun kemudian, dia dan rekan-rekannya mengoperasi mata Kai, sehingga Kai bisa melihat keindahan dunia ini. Kemudian Kai menjadi seorang pianis terkenal, yang mengadakan konser ke seluruh dunia. Setiap mengadakan konser, Moore akan berusaha menghadirinya.
duduk di sebuah sudut yang tidak mencolok, mendengarkan musik indah menyirami jiwanya yang dimainkan oleh seorang pianis yang dulunya buta. Refleksi. Ketika Moore mengalami kekecewaan terhadap dunia dan kehidupannya, semangat dan kehangatan Kai kecil yang buta ini yang memberikan kehangatan dan kepercayaan diri kepadanya. Kai kecil yang tinggal di dalam dunia yang gelap, sama sekali tidak pernah putus asa dan menyia-nyiakan hidupnya. Dia membuat orang menyadari betapa besar vitalitas dalam hidup ini. Vitalitas dan semangat ini menyentuh ke dasar hati Moore. Cinta dan harapan akan dapat membuat seseorang kehilangan niat melakukan kejahatan. Sedikit harapan mungkin bisa menyembuhkan seorang yang putus asa, atau bahkan bisa mengubah nasib kehidupan seseorang atau kehidupan banyak orang, seperti Moore yang telah membantu banyak orang. Ketika mengalami putus asa maka bukalah pintu hatimu, maka cahaya harapan akan menyinari hatimu.